Ini adalah 3 hal yang penting banget untuk kita tahu supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. Jadi jangan di-skip videonya, dengerin sampai habis. Gue berdoa semoga konten menjadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen di bawah ini. Yang pertama adalah teologi yang tidak benar. Teologi yang tidak benar artinya pemahaman kita terhadap apa yang kita yakini itu keliru besar. Nah, paling sederhana adalah ada banyak orang Kristen hari ini yang masih percaya bahwa kita itu bisa diterima Tuhan, bisa masuk surga, atau punya hidup yang kekal itu dengan melakukan perbuatan baik. Memang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah perbuatan baik dan pengenalan kita atau percaya pada Yesus tidak terlalu berpengaruh. Orang-orang seperti ini, mungkin ada dua yang sering kali muncul adalah yang pertama adalah perbuatan baik. Jadi nggak terlalu penting lu percaya kepada siapa, percaya pada Yesus atau bukan kepada Yesus. Tapi yang penting lu berbuat baik, lu pasti diterima oleh Tuhan atau punya hidup yang kekal. Atau yang kedua adalah percaya Yesus dan melakukan perbuatan baik. Jadi selain percaya Yesus, kita tetap harus berbuat baik. Nah, pemahaman yang keliru ini membuat kita kemudian melakukan semua yang kita yakini sebagai sebuah keyakinan itu dengan usaha sendiri. Karena kita berpikirnya kalau kita tidak baik, maka Tuhan tidak akan menerima kita. Ini paling sederhana sih. Oleh karena konsep tentang penerimaan Tuhan kepada kita itu didasarkan perbuatan baik, maka semua aspek pertumbuhan kerohanian kita akhirnya bertumpu kepada kemampuan diri. Dan ini membuat kita tuh frustrasi. Gue ketemu banyak orang Kristen hari ini yang capek, burnout, jenuh ya, karena memang ya dia punya pemahaman kalau saya nggak melakukan pelayanan atau berbuat yang baik atau kasih persembahan atau apapun itu, membuat kita tuh kemudian susah untuk diterima oleh Tuhan. Jadi akhirnya mereka tuh berusaha dengan kemampuannya sendiri. Ini teologi yang keliru. Oleh karena itu kita kembali kepada Alkitab bahwa kita ini selamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita percaya bahwa keselamatan hidup kekal itu diberikan dengan cuma-cuma, maka kita akan melakukan segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu membuat kita bisa bahagia, kita bisa sukacita melakukannya. Karena kita melakukan bukan supaya diterima Tuhan, tapi karena sudah diterima oleh Tuhan lebih dahulu. Kalau kita ngomong tentang hidup yang kekal, tentu saja hidup yang kekal itu didasarkan kepada relasi dengan Kristus. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah kebangkitan, dan seterusnya. Itu bicara tentang diri Yesus. Nah, poin yang kedua adalah yang membuat kita sulit bertumbuh, yaitu toxic relationship atau toxic environment. Ya, sebuah komunitas yang toksik. Ya, gue nggak tahu berapa banyak dari kita juga hari ini punya sebuah komunitas yang toksik. Memang ada orang yang mikir gimana kalau misalnya yang toksik adalah keluarga. Oke? Jadi memang dalam relasi kita harus sadar bahwa kita harus bertanya dulu kenapa Tuhan menempatkan kita di tempat di mana kita berada. Jadi kalau memang dalam keluarga kan kita nggak mungkin ya meninggalkan keluarga tuh nggak mungkin. Jadi kita harus belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, mempunyai hati yang lebih besar menerima orang lain yang ada dalam keluarga kita yang memang nggak berubah. Jadi yang harus berubah adalah diri gue sendiri. Tapi ada sebuah relasi yang ada di dalam sebuah komunitas yang lebih luas. Misalnya, Pak, saya kan yang toksik tuh di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Terus gimana, Pak? Ya itu tadi, pastikan bahwa tujuan kita ada di tempat itu, Tuhan menempatkan kita dengan sebuah tujuan khusus. Apa itu tujuan khususnya? Kalau misalnya tujuan khususnya bekerja, kuliah, ya sudah gitu loh. Pertemanannya friend aja ya, biasa, teman biasa aja gitu loh. Kan kita tahu ya, sebuah relasi itu kan seperti ibaratnya kita ini punya rumah, lalu mungkin kita di depan ada gerbang, ya ada percakapan yang memang lewat di depan saja ya, Pak Satpam misalnya atau siapapun. Kita nggak membawa semua orang yang ada di depan rumah kita itu ke dalam rumah kita, enggak. Ya mungkin ada orang yang datang sebagai tamu, ya sudah sebagai tamu aja, setelah selesai kebutuhannya dia bisa pulang. Atau ada orang-orang yang sangat dekat. Nah ini dia yang saya bilang tadi. Kalau misalnya tadi orang dekat ya berarti dia bisa masuk ke dalam ruang tengah kita bisa ngobrol. Nah jangan memasukkan setiap orang di dalam ruangan tengah kita. Enggak. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memang cukup di gerbang atau di ruang tamu. Ya sekali lagi ya, menjaga jarak itu bukan alasan kita itu membenci, bukan. Kita bisa mengasihi tapi dengan cara yang berbeda. Ya sesuai dengan status atau kedekatan relasi kita. Maka Alkitab mengatakan kepada kita jelas ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus tahu tujuan kita di mana. Kalau Tuhan menempatkan di dalam sebuah komunitas relasi yang memang toxic, the quote in quotes, mungkin panggilan kita adalah menjadi garam dan terang. Tapi kalau misalnya kita di dalam bagian tertentu, ada dalam sebuah komunitas yang memang punya tujuan khusus, ya kita fokus kepada tujuan khusus itu. Menjaga jarak itu bukan berarti kita itu membenci. Yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa kita sulit untuk bertumbuh adalah hidden sin, ya, dosa yang tersembunyi. Ya. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menyelidiki hati dan pikiran kita. Kenalah hatiku, katanya Alkitab. Kenalah batinku, selidikilah hatiku. Tuhan tuh tahu, tapi ada orang-orang tertentu yang hari ini sengaja menyembunyikan dosa mereka. Nah ini yang membuat kita itu nggak bisa bertumbuh. Gini, semua orang berdosa, termasuk gua.
termasuk lu yang nonton video ini, termasuk semua orang tuh berdosa. Tapi ada orang yang hari ini sadar bahwa dosanya itu tidak bisa dia sembunyikan, dia harus belajar mengakui. Maka Alkitab mengajarkan barang siapa yang mengaku dosanya, dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni. Maka butuh kejujuran, butuh otentisitas, butuh keterbukaan. Jujur itu langkah awal untuk pertobatan. Ya, kita harus mengaku dulu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang hari ini punya sebuah kecenderungan tertentu, gue nggak usah ngomong tentang nonton film porno, atau masturbasi, atau seks bebas. Nggak usah ngomong begitu ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita tahu itu salah. Misalnya kita menggunakan waktu kita terlalu banyak dengan gadget, atau misalnya kita tidak menghargai waktu, atau mungkin kita bermalas-malasan. Nah, kita tahu itu dan kita sembunyikan, kita mencoba untuk menutupi itu dengan segala aktivitas rohani. Nah, ini membuat kita kemudian lebih jatuh, lebih jauh dari Tuhan. Dan ini membuat kita sulit sekali untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan, karena kita tidak menyelidiki hati kita, meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Nah, pada waktu kita tahu bahwa ada dosa yang tersembunyi, kita belajar untuk membuka diri, mengakui, dan sekali lagi kita tidak mungkin bisa langsung sempurna, tapi kita mau disempurnakan. Disitulah kita menemukan sebuah kunci jawaban. Injil yang adalah kuasa kebangkitannya, yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga, itu berita baik. Di dalam berita baik itulah kita menemukan kekuatan dan kebersandaran untuk menjalani kehidupan ini. Ya, ada 3 hal ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan refleksi buat kita semua. Kalau ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, silakan leave komen di bawah ini. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Goodbye.